Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Ya, perkenalkan nama kakak Mega Rinsa Febriani Umara, bisa kalian panggil dengan Kak Mega. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini akan bermanfaat ke depannya. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik? Ya, kakak absen dulu ya. Vira, Uyun, Ega, Unul. Ya, alhamdulillah ya hadir semua. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan, tetap semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini walaupun dalam keadaan pandemi saat ini. Ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari mengenai apa? Ya, sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi ini nantinya akan menghasilkan energi bagi tubuh kita. Nah, sebelum itu kita memulai pembelajaran ini, kakak akan membacakan kompetensi dasar pada materi ini, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia. Nah, setelah mempelajari materi ini, kakak harap kalian dapat menjelaskan atau mendeskripsikan jenis-jenis organ dan fungsinya serta menjelaskan gangguan sistem pencernaan secara baik dan benar. Kakak punya gambar nih, coba kalian amati. Perhatikan kira-kira maksud dari gambar tersebut apa ya? Ada yang tahu? Apa? Ya, komponen makanan. Yang lain? Ya, sistem pencernaan. Ya, benar ya. Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita ketahui ya bahwa kita manusia sebagai makhluk hidup sangat membutuhkan atau memerlukan makanan. Nah, kenapa Kak? Ya, tentunya untuk menghasilkan suatu energi. Ya, sehingga kita bisa bergerak, berlari, berjalan, dan tentunya kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kira-kira di dalam tubuh kita, makanan yang kita makan akan diproses oleh apa ya? Atau organ apa yang memproses makanan yang berada dalam tubuh kita? Nah, untuk mengetahui jawabannya, perhatikan penjelasan dari kakak ya. Ya, hari ini kita akan mempelajari sistem pencernaan. Nah, ada yang tahu pencernaan makanan itu apa? Ya, jadi pencernaan makanan merupakan proses pengolahan makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh darah. Nah, zat yang diserap oleh darah ini nantinya yang akan diedarkan ke seluruh tubuh kita, sehingga nantinya tubuh kita dapat memperoleh suatu energi. Ya, ada yang tahu proses pencernaan makanan itu dapat terjadi secara apa saja? Ya apa? Secara mekanik. Ada lain? Ya, secara kimiawi. Nah, proses pencernaan secara mekanik itu yaitu proses perubahan makanan dari ukuran yang besar atau kasar menjadi ukuran yang lebih kecil atau halus. Ya, begitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya adalah proses secara kimiawi. Nah, proses secara kimiawi ini merupakan proses perubahan makanan dari zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana, tentunya dengan bantuan enzim.
Selanjutnya adalah organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Ya, organ apa saja? Ya, yang pertama ada mulut. Di mulut terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Jadi, di mulut proses pencernaan secara mekanik dilakukan oleh gigi. Nah, ketika kita makan, gigi kita akan mengunyah makanan yang kita makan tersebut, sehingga teksturnya lebih halus, lebih lembut, dan ukurannya lebih kecil. Adapun jenis-jenis gigi berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Ketiga jenis gigi tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama, gigi seri memiliki fungsi sebagai untuk memotong makanan, sedangkan gigi taring berfungsi untuk merobek makanan. Dan yang terakhir, gigi geraham memiliki fungsi untuk mengunyah makanan, baik geraham atas maupun geraham bawah. Sampai di sini paham? Ya, kita lanjut pada komponen mulut lainnya, yaitu ada lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengacap atau perasa. Nah, di lidahlah kita dapat merasakan berbagai rasa seperti rasa asin, rasa manis, rasa pahit, ataupun rasa asam. Kenapa kita bisa merasakan rasa-rasa itu? Ya, karena di permukaan lidah kita terdapat sel-sel papila lidah yang tersusun atas sel-sel syaraf. Nah, sel-sel syaraf inilah yang nantinya akan meneruskan rangsangan rasa yang kita tangkap dan diteruskan ke dalam otak kita. Nah, begitu ya, sampai sini paham? Ya, selanjutnya adalah kelenjar ludah. Kakak sudah memberitahukan bahwa di sebelumnya bahwa mulut tidak hanya melakukan proses pencernaan mekanik saja, tetapi melakukan proses pencernaan secara kimiawi. Nah, yang tentunya dibantu oleh enzim. Kelenjar ludah ini berfungsi untuk membasahi makanan agar mudah untuk ditelan dengan bantuan enzim. Nah, enzim apa saja yang terdapat dalam kelenjar ludah? Yang tahu? Ya, yaitu enzim ptyalin yang berfungsi untuk merubah makanan menjadi glukosa. Jadi itulah mengapa pada saat kita mengunyah makanan nasi, makin lama kita makan nasi itu akan terasa manis karena ada bantuan enzim. Nah, organ yang kedua adalah ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan ini berperan untuk menyalurkan makanan dari rongga mulut menuju ke lambung. Nah, perhatikan saluran kerongkongan ini sangat panjang ya. Nah, dalam kerongkongan ini atau esofagus ini terjadi gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu merupakan gerakan meremas-remas makanan sehingga makanan tersebut dapat terdorong ke lambung. Makanan yang kita makan itu tidak serta-merta melalui kerongkongan atau esofagus begitu saja. Karena adanya gerakan peristaltik, maka makanan tadi yang kita makan itu akan terremas-remas dan terdorong ke bawah dan terremas-remas lagi dan terdorong lagi ke bawah sehingga begitu seterusnya sehingga sampai ke lambung. Nah, kerongkongan ini berbeda dengan tenggorokan ya, hati-hati, biasa di sini banyak yang sering keliru ya. Nah, kerongkongan ini berperan pada sistem pencernaan, sedangkan tenggorokan berperan pada sistem pernafasan nantinya. Nah, bisa dipahami ya.
Nah, organ yang ketiga ada lambung. Perhatikan. Lambung ini hampir sama dengan huruf J. Nah, di lambung ini terbagi atas 3 bagian, yaitu ada kardiak, fundus, dan plurus. Nah, kardiak ini berada di bagian atas lambung yang terdapat di pangkal kerongkongan, sedangkan fundus ini adalah badan lambung yang membesar, sedangkan plurus ini terdapat pada bagian bawah lambung atau pangkal lambung yang menyempit. Nah, sama halnya dengan mulut. Di lambung juga terjadi proses secara mekanik dan kimiawi. Nah, proses pencernaan mekanik di dalam lambung dilakukan oleh otot polos yang berfungsi untuk menghaluskan makanan yang ada di dalam lambung. Nah, selain secara mekanik, di lambung juga terdapat proses secara kimiawi yang tentunya dibantu dengan bantuan enzim. Nah, enzim apa saja yang berperan dalam lambung? Ya, ada enzim peptin, renin, HCl, dan mukosa atau lendir. Nah, masing-masing memiliki fungsinya, yaitu fungsi pepsin merubah protein menjadi pepton, sedangkan fungsi renin menggumpalkan kasein susu, dan fungsi HCl yaitu untuk membunuh atau mematikan bakteri yang berada dalam makanan. Nah, mukosa atau lendir berfungsi untuk melindungi lambung agar tidak tergesek atau tergores pada saat melakukan gerakan peristaltik. Nah, lambung berfungsi juga menyimpan makanan ketika setelah diproses makanan dalam tubuh. Nah, nantinya dalam lambung nantinya akan ke usus halus. Nah, organ selanjutnya adalah usus halus. Dalam usus halus ini terjadi 2 mekanisme, yaitu mekanisme kimiawi dan mekanisme penyerapan sari-sari makanan. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Nah, yang pertama ada duodenum. Duodenum ini terdiri atas 2 kelenjar, yaitu kelenjar empedu dan kelenjar pankreas. Nah, kelenjar empedu ini berfungsi untuk mengemulsifikasikan lemak, sedangkan kelenjar pankreas di usus 12 jari ini berfungsi untuk menghasilkan enzim dan hormon. Nah, enzim-enzim apa saja yang terdapat pada kelenjar pankreas ini, yaitu ada enzim tripsin, ada enzim amilase, dan enzim lipase. Nah, ketiga enzim ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, enzim tripsin merubah protein menjadi asam amino. Nah, enzim amilase merubah amilu menjadi glukosa. Nah, sedangkan enzim lipase merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, selanjutnya makanan yang berada dari duodenum ini akan diteruskan menuju ke jejunum. Di usus halus ini, di usus jejunum terdapat kelenjar liberkulum yang berfungsi untuk menghasilkan getah usus, meliputi erepsinogen, sukrase, laktase, dan maltase. Nah, keempat enzim ini memiliki fungsinya masing-masing ya. Fungsi dari erepsinogen ini merubah peptida menjadi asam amino. Nah, sukrase ini berfungsi untuk merubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, laktose ini
berfungsi untuk memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, maltase ini memecah maltosa menjadi glukosa dan glukosa. Makanan yang berada di jejunum ini akan disalurkan ke ileum atau usus penyerapan. Nah, usus ileum ini, penyerapan ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang nantinya akan diserap oleh darah dan kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nah, makanan yang tidak diserap ini nantinya akan diteruskan kemana? Ya, kalian tahu? Ya benar, ya di usus besar. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan organ yang selanjutnya adalah usus besar. Ya, selanjutnya pada usus besar. Nah, usus besar ini coba kalian perhatikan gambar usus besar ini. Ya, dia terdapat di luar yang mengapit usus halus ya. Nah, usus besar ini terbagi atas 3 bagian, yaitu ada sekum, ada kolon, dan ada rektum. Nah, sekum ini merupakan awal usus besar yang terdapat umbai cacing atau appendix. Nah, sedangkan kolon ini ada 3. Nah, ada kolon yang memanjang ke atas, ada yang ke bawah, dan ada juga yang mendatar. Sedangkan rektum ini terdapat bagian akhir dari usus yang akan berhubungan dengan anus. Usus besar ini berfungsi untuk menyerap air. Nah, pada usus besar ini terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membantu pembusukan makanan. Akhir dari sisa makanan ini akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran atau feses. Nah, dikeluarkan oleh anus ya. Nah, bakteri E. coli ini ya normal ya, tapi ketika bakteri ini berlebihan maka akan terjadi gangguan pada sistem pencernaan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menjaga sistem pencernaan kita dengan baik? Ya, tentunya sistem pencernaan kita akan terganggu. Nah, ini ada beberapa penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan kita. Yang pertama ada diare. Nah, diare ini terjadi karena terganggunya penyerapan air pada usus besar yang disebabkan oleh bakteri atau kuman. Nah, yang kedua ada apendisitas, terjadi karena umbai cacing atau appendix ini mengalami peradangan akibat infeksi dari bakteri. Nah, yang ketiga ada ma. Ma ini terjadi karena produksi asam lambung yang berlebihan. Nah, yang terakhir ada sembelit. Nah, sembelit ini terjadi karena penyerapan air pada usus besar yang berlebihan. Akibatnya feses kita akan mengeras dan akan susah untuk dikeluarkan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kakak jelaskan. Nah, kakak akan menyimpulkan materi sistem pencernaan ini, yaitu pada sistem pencernaan terdapat organ-organ pencernaan yang bertugas untuk mencerna segala makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jika sistem pencernaan kita tidak dijaga dengan baik, akibatnya sistem pencernaan kita akan terganggu. Nah, untuk menghindari gangguan tersebut, sebaiknya kita mengonsumsi makanan yang bergizi atau makanan yang lengkap, kaya akan kandungan yang sehat. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kakak akan memberikan sedikit evaluasi agar kalian dapat mengukur pemahaman kalian tentang materi ini. Nah, silahkan kalian kerjakan tugas yang kakak sudah berikan tadi. Nah, ada 10 nomor ya, kalau tidak salah. Ya, nanti dikumpul kepada ketua kelas, disatukan dalam satu file dan nanti dikirim, ketua kelas kirim ke kakak ya, melalui WhatsApp. Nah,
Kakak akan mengakhiri pertemuan ini ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kakak ucapkan terima kasih. Nah, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.